Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Hakikat Karya Tulis Ilmiah pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Gandra Hijah Selaras MPD. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Vina Rahmadani dengan NIM 23031064. Kemudian ada rekan saya. Saya Rezi Intan Cahyani dengan NIM 23031027. Baik, selanjutnya kami masuk kepada pembahasan. Ada beberapa hal-hal yang kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah. Selanjutnya ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis dari karya ilmiah dan juga jenis dari karya nol ilmiah. Selanjutnya karya tulis ilmiah dan nol ilmiah. Terakhir, kami membahas tentang kode etik penulisan karya ilmiah. Pembahasan pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya Rezi. Kepada Rezi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik ilmiah suatu karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tertentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Next. Ciri-ciri ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama yaitu logis, yakni segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Kedua yaitu objektif, yaitu segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Ketiga yaitu jelas, artinya segala keterangan yang ditemukan dapat mengungkapkan maksud secara jernih, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang memuat. Keempat yaitu penulisan cermat, tepat, benar, dan tulus. Tidak memuat tekaan, pernyataan yang disampaikan tidak mengandung penafsiran pribadi dan tidak berefek samping. Kelima yaitu sistematis, yaitu artinya setiap langkah yang direncanakan secara terkendali, konseptual dan prosedural. Keenam itu tidak emotif itu yakni menonjolkan perasaan dengan informasi yang sedikit. Karangan ilmiah menyajikan sebab musahab dan alasan yang dikemukakan yang induktif. Ketujuh yaitu tidak bersifat persuasif, yakni penilaian fakta tanpa bukti. Kedelapan itu lugas, yakni pembicaraan secara langsung kepada hal pokok. Next. Jenis-jenis karya ilmiah dan non-ilmiah. Pertama yaitu karya ilmiah terdiri dari makalah. Makalah yaitu kajian ilmiah mengenai suatu topik sering digunakan dalam tugas kuliah atau seminar. Kedua yaitu artikel ilmiah, yaitu tulisan pendek yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah ilmiah. Ketiga yaitu laporan penelitian, yaitu dokumen sistematis yang menyajikan hasil penelitian. Keempat itu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa S1 sebagai syarat kelulusan. Kelima itu tesis, karya ilmiah mahasiswa S2 dengan analisis lebih mendalam dibandingkan skripsi. Keenam itu disertasi, yaitu karya ilmiah mahasiswa S3 yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ketujuh yaitu paper konversi, yaitu tulisan ilmiah dipresentasikan dalam seminar akademik. Selanjutnya itu karya non ilmiah. Karya non ilmiah ini pertama itu dongeng.
Dongeng. Kedua yaitu cerpen, yaitu karya fiksi yang mengisahkan suatu peristiwa dalam bentuk cerita singkat. Ketiga yaitu novel, karya sastra panjang yang memiliki alur yang kompleks. Keempat yaitu esai, tulisan pendek yang berisi pandangan atau refleksi pribadi tentang suatu topik. Kelima itu puisi, karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa dan ritme. Keenam itu opini. Opini yaitu artikel yang berisi pendapat subjektif penulis mengenai suatu isu. Ketujuh itu biografi, yaitu tulisan yang menggambarkan perjalanan hidup seseorang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rezi yang telah menjelaskan pertama daripada pengertian dari karya ilmiah, selanjutnya ciri-ciri dan juga beberapa jenis dari karya ilmiah dan juga non-ilmiah. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait dengan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah yang akan saya jelaskan sendiri. Pertama, karya tulis ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan suatu karya yang ditulis yang isinya itu berusaha untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Di mana hal ini terkait dengan beberapa karya tulis ilmiah itu biasanya mengandung fakta-fakta yang ada, sehingga ini disusun secara sistematis. Artinya tidak di dalamnya itu terdapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa suatu karya ilmiah ini berdasarkan pada penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta-fakta yang isinya itu dapat dipertanggungjawabkan menggunakan pendekatan-pendekatan metode ilmiah. Kemudian selanjutnya karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah ini merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan, pengalaman pribadi, atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya itu bersifat subjektif atau tidak ada fakta didukung oleh fakta. Eh, Kalau kita lihat daripada dua pengertian karya tulis ilmiah dan non-ilmiah ini, beberapa perbedaan yang dapat kita lihat ini adalah pertama, pada karya tulis ilmiah itu mengandung fakta faktual. Pada karya non-ilmiah tidak ada mengandung fakta. Selanjutnya pada karya ilmiah itu bersifat metodis atau sistematis. Artinya di mana dalam pembahasan masalahnya itu digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan juga terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan juga penentuan strategi. Selanjutnya terakhir dalam pembahasannya tulisan ilmiah ini menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi dasar daripada para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Selanjutnya, materi kode etik atau penulisan karya tulis ilmiah. Kode etik ini merupakan norma-norma yang telah diterima atau diakui oleh masyarakat dan sivitas akademik yang sangat perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Norma ini biasanya berkaitan dengan pertama ada cara pengutipan, kemudian perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan atau penyebutan sumber data ataupun informan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tidak dibenarkan dalam melakukan plagiat. Plagiat sendiri yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah dari pihak lain yang diakui sebagai karya sendiri, tanpa menyatakan sumber dari karya tersebut. Ini disampaikan pada bab 1, pasal 1 ayat 1 dari Permendiknas nomor 17 2010. Oleh karena itu, mahasiswa ini diharuskan untuk membuat pernyataan bahwa tidak ada plagiarisme dalam pada karya tulis ilmiahnya tersebut. Selanjutnya, materi ada 15 titik penting dalam etika penelitian. Yang pertama itu kejujuran,
Kemudian ada objektivitasnya, ketelitian, keterbukaan, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada penghargaan terhadap kerahasiaan, juga terdapat publikasi yang terpercaya. Selanjutnya ada pembinaan yang konstruktif, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja, tanggung jawab sosial, tidak melakukan diskriminasi, kompetensi, legalitas, dan juga mengutamakan keselamatan manusia, serta penelitian ini melibatkan dari manusia itu sendiri. Mungkin sekian materi pada yang kami sampaikan terkait dengan hakikat hakikat penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin sekian dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan dan juga beberapa kata yang mungkin tidak sesuai pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.